Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peneliti sekalian yang saya hormati, selamat eh, kita bertemu kembali pada sebuah seri diskusi ya yang coba saya susun dari awal tentang bagaimana kemudian kita mempersiapkan penelitian kita ya, proposal penelitian kita untuk hibah dikti di tahun 2024. Nah, seperti biasanya, saya selalu berharap bahwa apa yang saya sampaikan bukan menjadi sesuatu yang dianggap paling benar, tidak juga, tapi menjadi sebuah percikan bagi kita semua dalam mengembangkan proposal-proposal usulan kita di tahun 2024 dengan tidak meninggalkan pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya. Ya, untuk kali ini saya memfokuskan pada penyusunan roadmap ya. Jadi betapa pentingnya sebuah usulan roadmap dalam penelitian proposal ya maksud saya untuk bisa diketahui sejauh mana eh, riset yang akan kita lakukan atau yang kita rencanakan memiliki dampak dan ketercapaian. Jadi tidak serta-merta sebuah riset dilakukan hanya berdiri pada keinginan individual atau keinginan eh, kelompok yang belum memiliki kekuatan atau signifikansi dengan riset-riset sebelumnya dan capaian ke depannya. Oke, seperti biasa ada skema-skema penelitian yang terdapat pada BIMA, dosen pemula, dasar, dan individu terapan untuk kepakaran. Ya, saya harap eh, materi-materi yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman terutama pada penelitian dasar dan terapannya untuk bisa dibuatkan sebuah judul penelitian atau rancangan penelitian yang baik dan bisa menimbulkan keingintahuan reviewer untuk terus membaca dan mendalami apa yang kita rancang. Oke, roadmap sebenarnya sesuatu yang cukup penting ketika kita bisa menggambarkan secara sistematis arah dan acuan kita untuk melakukan sebuah uh, penelitian sehingga saya juga coba menulis bahwa roadmap menjadi instrumen yang akan memandu ya artinya ada kata pandu di situ ya, untuk rencana tahapan pelaksanaan penelitian. Jadi dalam roadmap itu akan kita jabarkan proses capaian yang sudah kita peroleh dan rencana penelitian yang akan kita lakukan pada tahun-tahun berikutnya dan gambaran tentang tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi satu dasar yang penting untuk kita semua dalam merancang roadmap. Jadi roadmap bukan sekedar keinginan yang berdiri sendiri, akan tetapi punya hubungan yang sangat kuat dengan apa yang pernah dilakukan sebelumnya dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ini yang menjadi hal mendasar buat kita ketika menyusun sebuah roadmap. Oke, roadmap cukup banyak sekali model-modelnya. Saya pikir apapun modelnya bukan menjadi sebuah masalah asalkan keterbacaan daripada roadmap itu jelas bagi seorang pemeriksa atau reviewer. Nah, saya coba menskemakan bahwa sebuah roadmap itu ada 4 segmentasi, bahwa ada penjelasan proses, ada pengukuran proses, ada penjelasan capaian, dan pengukuran capaian. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah hal yang eh, menarik ketika orang mengetahui bahwa ya riset ini bukan baru dipikirkan, namun sudah memiliki embrio misalkan. Nah, disitulah penjelasan proses diutarakan. Ya kan? Maka coba saya gambarkan seperti itu, ram up, diagnosanya, desainnya, displaynya seperti apa. Nah, terus harus ada pengukuran proses bahwa proses ini sudah mencapai pada tataran apa, menggunakan alat apa, bahan apa, seperti apa. Nah, terus ada juga yang namanya capaian. Nah, riset ini telah melahirkan apa ya capaian dalam artian seperti publikasi pada
kuartil 3, Sinta 4 atau Sinta 2 atau apa. Nah, terus cara pengukuran capaiannya apa? Kita harus jelaskan. Jadi capaian tidak hanya sekedar mempublish, tapi juga ada ukuran bahwa kita mengukur dari segi kuantitas misalkan. Tahun sebelumnya kita berhasil riset dan mampu mempubliskan pada Q2 misalkan, eh, yang terindeks global ya. Nah, tapi pada tahun depan kita rencanakan akan menjadikan sebagai sebuah prototipe yang notabene akan memiliki dampak yang jauh lebih besar ketimbang dengan kuartil 2-nya. Dan dia lebih praktis ya, menjadi sebuah praktik gitu ya. Kalau artikel dia masih berbentuk deskriptif, narasi, konsep dan ide, namun eh, pada prototipe dia akan jauh lebih maju ke depan, bisa menjadi sebuah praktik yang dicontohi atau dilakukan oleh pihak lain. Nah, itu menjadi gambaran-gambaran dasar ketika kita mau membentuk yang namanya roadmap. Seperti saya contohkan, misalkan ada program pemberdayaan berbasis funding misalkan. Terus diagnosanya apa? Nah, penjelasan prosesnya ya. Distorsi pencapaian tujuan akhir, ada kesalahan gitu, ada kekurangan ya. Tujuan akhir pun tercapai. Terus terbatasnya partisipasi lembaga. Oke. Terus eh, apa yang terjadi pelibatan lembaga lokal misalnya. Terus kita buka lagi ruang partisipatif. Displaynya apa ya, misalnya? Ya, harus ada konsorsium. Terus ada media yang namanya misalkan untuk ruang partisipasi perembuk desa. Nah, ini contoh yang bisa kita gambarkan gitu ya pada tahun pertama. Nah, di tahun kedua misalkan kita bisa melihat bagaimana kemudian pelibatan masyarakat. Ya, nah, ada pelibatan kelompok masyarakat. Terus parsialis diagnosanya apa misalkan? Eh, ada terjadi parsialisasi individual, segmentasi sektoral ini menjadi problem. Jadi eh, pemberdayaan masyarakat mungkin akan menjadi kurang eh, kurang berkembang. Akibatnya ada hal-hal seperti itu misalkan. Nah, desainnya apa? Keanggotaan, pengaruh gitu ya, kekuatan jaringan. Nah, apa yang harus kita eh, kembangkan misalkan? Kita perlu konformitas maupun harus ada inovasi. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi ada yang saya sampaikan tadi, ada penjelasan proses, ya kan? Ada pengukuran proses. Nah, misalkan kita bicara tentang penjelasan proses ya. Prosesnya apa? Eh, Program pemberdayaan berbasis funding misalkan, ya kan? Nah, pengukurannya terjadi pada apa? Misalkan, terjadi pengukurannya terjadi pada distorsi ya, tujuan akhir kita, misalkan. Terus partisipasi lembaga. Nah, itu harus kita sampaikan. Nah, desain kita untuk eh, membuat pengukuran capaian seperti apa sih? Misalkan eh, pengukuran capaian kita lihat pada keaktifan pada konsorsium. Tapi sebelumnya harusnya kita jelaskan dulu capaian ya. Capaian kita adalah pelibatan lembaga lokal. Nah, ada ruang partisipatif. Itu untuk penjelasan capaian. Sementara untuk pengukurannya apa? Terbentuknya konsorsium, terbentuknya rembuk desa. Artinya ketika pelibatan lembaga lokal gitu tidak kemudian melahirkan konsorsium di desa misalkan kita ambil contoh, maka kita tidak akan memenuhi pengukuran yang kita lakukan sebelumnya. Nah, ini menjadi sebuah yang memang agak sulit ketika kita tidak konsisten dalam melakukan sebuah proses penjelasan serta pengukuran. Nah, maka roadmap itu akan menjadi sebuah idealisme individual dari kita tanpa kemudian ada perhitungan-perhitungan empiris atau prediksi-prediksi yang rasional terkait dengan apa yang kita rencanakan dan apa yang akan kita capai. Oke, uh, ada juga digambarkan apa roadmap seperti ini. Ada proses, ada penjelasan periodiknya, ada capaiannya. Nah, ini kalau kita perhatikan secara seksama, saya coba memilah ya dari tahun misalnya.
penjelasan periodik. Ada 2019, 2020, 2022 sampai 2024. Nah, prosesnya apa? Misalkan dari awal biasanya hanya tentang lahan gitu ya, petani misalnya petani. Terus pengaruh lahan, terus pengaruh lahan dan petani terhadap produktivitas. Nah, 2021 misalkan kita mau apa itu. Nah, ini yang coba saya gambarkan sehingga capaian. Nah, capaiannya apa? Kebetulan saya warnakan seperti ini. Ada tulisan di sini. Misalkan di tahun 2024, capaian luaran itu apa? Kebijakan daerah tentang penanggulangan kemiskinan, terus ada buku monografi, ada artikel internasional pada versi 1, model implementasi lahan berketahanan pangan. Nah, itu capaian yang akan terjadi di tahun 2024. Nah, jadi bisa kita jelaskan capaian maupun proses secara periodik, namun tetap menjaga dalam sebuah situasi yang cukup sistematis. Nah, seperti yang saya contohkan, mohon maaf mungkin ininya agak agak kecil gitu, ya. Agak kecil tapi coba saya besarkan. Oke, misalkan ini tahun 2020 kita ambil. Studi fenomena Liga untuk mengungkap motif tindakan petani dalam jaringan sosial untuk mempertahankan sumber penghidupan. Nah, ini terjadi pada 2020 ya. Nah, di 2021 itu telah terjadi survei untuk menyusun data kuantitatif kondisi petani minyak kayu putih di masa pandemi. Nah, ketika usulan kita itu terjadi di tahun 2022, ini akan menjadi sinkron. Nah, 2022 terjadi studi kualitatif integratif untuk mengkaji pengentasan kemiskinan, potensi kemandirian lokal, serta sumber daya lahan pertanian. Nah, artinya apa? Ketika kita melihat 2022, tema riset kita, maka akan jelas punya keterhubungan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini yang harus kita pahami agar menjadi sebuah kesinambungan. Nah, terus apa lagi? Misalkan hasil penelitian menunjukkan hubungan model sosial dengan produktivitas. Nah, di tahun 2021, hasil penelitian mampu mendeskripsikan situasi. Nah, sementara di tahun 2022 ketika usulan ini mau disampaikan, hasil penelitian itu diharapkan mampu mendeskripsikan situasi kemiskinan serta potensi dan karakteristik. Sehingga di tahun 2024 tersedia model aplikatif kemandirian ekonomi lokal. Nah, jadi dia bersinambungan, saling mendukung, dan mempunyai orientasi yang jelas. Begitu juga dengan capaian luaran. Misalkan capaian luaran kita eh, tahun 2021 misalkan, capaian luaran berfokus pada buku monografi eh, belum masih pengembangan data untuk tahapan diseminasi dan penyusunan instrumen kebijakan daerah. Sementara misalkan di tahun 2024 capaian luaran kebijakan daerah tentang penanggulangan kemiskinan, buku monografi, artikel nasional bereputasi Q1, model implementasi. Nah, terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita menggunakan pola seperti ini, penjelasan periodik, kita harus menjelaskan juga bagaimana proses itu dicapai, apa yang masih kurang, apa yang belum kita capai, dan apa yang mau kita rencanakan di tahun-tahun berikutnya. Orientasinya apa? Capaian kita rencanakan apa? Jadi semua terukur, terlihat sama seperti tadi sebelumnya. Eh, ada penjelasan proses, ada pengukuran proses, ada pengukuran capaian dan penjelasan capaian. Ini yang penting agar kita tidak kemudian salah dalam uh, menempatkan uh, rencana kita ataupun orientasi daripada tujuan riset kita. Oke, nah saya coba pada sebuah yang lebih detail lagi, ada penjelasan periodik, proses, rencana, dan target. Nah, di sini coba dideskripsikan bahwa seperti apa. Misalnya pada tahun 2019, kita baca ya langsung. Metode yang digunakan masih sederhana, capaian luaran terfokus pada jumlah jurnal
pada jurnal nasional dan internasional, belum mencapai tahapan diseminasi hasil penelitian yang baik. Tahun 2019. Nah, kita lihat di tahun 2020, capaian luaran belum mencapai model praktis dari diseminasi hasil pertanian. Pencapaian luaran masih berkisar pada artikel ilmiah. Artinya pencapaian pada artikel ilmiah pun masih dirasakan kurang di tahun 2020. Hasil penelitian belum mampu mencapai pembentukan model. Nah, selalu merasa kurang ya kalau pada penjelasan seperti ini. Tapi itu menjadi sebuah motivasi sehingga pada eh, misalkan di tahun 2021 capaian luaran terfokus pada buku monografi masih pengembangan data untuk tahapan diseminasi penyusunan instrumen kebijakan daerah. Belum puas lagi kan. Di tahun 2022 saat studi ini dilakukan, misalkan maka dia akan menyebutkan bahwa capaian luaran artikel Sinta 2 serta jurnal internasional Q1 tersedia buku monografi hingga akhirnya tahun 2024 capaian luaran direncanakan monografi model perlindungan komunitas perlindungan artikel pada jurnal internasional bereputasi Q1 dan Haki, dan dia akan selesai pada 2025 dengan penerapan model perlindungan komunitas pertanian. Nah, jadi penjelasan seperti ini memang agak cukup rumit ketika kita tidak memiliki strategi penyusunan seperti hal-hal yang saya sampaikan di awal. Jadi ada penjelasan proses, ada pengukuran proses, ada penjelasan capaian dan pengukuran capaian. Jadi jelaskan dan ukur, jelaskan dan ukur. Nah, kemudian kalau pada ini jelaskan dan targetkan, jelaskan dan targetkan. Seperti itu. Eh, Kalau kita mau mengkaji lebih dalam tentang eh, roadmap ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, mungkin seperti itu dari saya untuk penjelasan tentang roadmap. Bagaimana kemudian membuat sebuah roadmap yang baik gitu ya. Tidak harus yang paling baik sebenarnya, tapi paling tidak terbaca dengan baik oleh pemeriksa atau reviewer untuk proposal kita bisa dinilai dengan baik maupun bisa diloloskan. Harapan saya kita selalu belajar, selalu berusaha untuk mendapatkan hal yang baik ya atau hal yang terbaik dari usaha kita. Saya juga selalu berdoa semoga hasil lelah kita di tahun 2024 bisa berbuah hasil dengan diloloskan usulan proposal penelitian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.